Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita sungguh amat baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Di dalam keadaan apapun kita, Ia setia mengasihi. Saat kita lemah, saat kita kuat, Ia setia mengasihi. Saat kita jatuh, saat kita bangkit, Ia juga mengasihi. Bahkan saat kita ada di dalam lembah kekelaman dan dosa, Ia tetap mengasihi dan menyelamatkan, bahkan mengangkat kita supaya kita menjadi berkemenangan karena kasih setianya sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, sebagai jawaban atas cinta kasih setia Tuhan kepada kita, bukankah kita harus merespon dengan cinta yang setia juga? Maka salah satu cara kita merespon cinta Tuhan, yaitu dengan cara memberi waktu, dengar-dengaran dengan Dia, memberi hati, mendengarkan suaranya. Untuk itu, marilah kita menikmati hidangan firman Tuhan sebagai santapan kehidupan yang menyegarkan, yang menyehatkan, bahkan yang mendatangkan pertumbuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini, yaitu dari Injil Matius pasal 14 ayat 10. Demikian firman-Nya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian firman Tuhan. Dikatakan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, kepada para murid yang terdahulu, bahwa orang yang berbahagia sebenarnya orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya, karena dari sana akan mengalir aliran kebahagiaan dan damai sejahtera. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan ini kita dihentakkan kepada cerita tragis adanya sebuah keluarga yang hidup di dalam dosa, yang tak ingin ditegur dosanya. Adanya sebuah keluarga yang terus di dalam perangkap dosa dan kejahatan. Untuk itu, bukankah amat tragis cerita ini? Jika anak-anak diajarkan kejahatan, bukankah tragis jika yang benar dihukum? Bukankah tragis pengalaman Yohanes karena menyatakan kebenaran, ia dipenjarakan, bahkan dipenggal? Dari cerita tragis ini, apakah yang hendak kita pelajari, yang diinginkan Allah dari saudara dan saya di tengah kehidupan kita yang banyak cerita-cerita tragis? Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari cerita ini saya mengajak kita merenungkan ada 5 perkara. Dari 4 tokoh, Herodes, Herodias, dan juga putrinya serta Yohanes Pembaptis. Kepada kita ada 5 perkara yang hendak kita sama-sama mungkin renungkan. Yang pertama ialah lingkungan hidup atau komunitas. Itu akan mempengaruhi karakter, sifat, dan juga cara hidup kita. Kita dipertunjukkan sebuah keluarga yang hidup di dalam kekuasaan dan dosa. Mereka tidak segan-segan menghadirkan, mengajarkan kepada anaknya untuk melakukan kekerasan, kejahatan, dan kebrutalan. Padahal ia seorang seniwati, penari yang baik. Bukankah seorang seniman atau seniwati memiliki kelembutan hati, ketajaman intuisi? Tetapi karena ia tinggal di lingkungan yang mencintai dosa dan kekerasan, intuisi kelemah lembutannya pun menjadi kalah. Untuk itu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita sedang diajak untuk cerdas memilih lingkungan, untuk cerdas memilih pergaulan dan persahabatan, agar kita tidak terjebak dan terperangkap untuk membenarkan perbuatan-perbuatan dosa. Untuk itu,
Lingkungan apakah yang telah kita bentuk? Lingkungan seperti apakah yang telah kita hadirkan kepada anak-anak kita, kepada tetangga masyarakat, bahkan di gereja? Lingkungan seperti apakah yang telah kita hadirkan sebagai garam dan terang? Untuk itu, saudara-saudariku, mari kita ciptakan lingkungan yang bersahabat dengan Allah, lingkungan yang bersahabat dengan manusia, lingkungan yang bersahabat dengan alam, supaya kita menikmati kebaikan Allah, kebaikan sesama, dan kebaikan alam ini. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, perkara yang kedua yaitu untuk menutupi kejahatan akan ada kejahatan berikutnya. Untuk menutupi dusta akan ada dusta berikutnya. Kita menyaksikan untuk membungkam, untuk menghentikan kritikan, teguran, nasihat terhadap kejahatan, maka dilakukan kejahatan yang baru. Untuk itu, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, sebagai orang beriman, jika kita terjebak, terperangkap, bahkan naluri kita sedang melakukan kejahatan-kejahatan, cara yang paling tepat merendahkan hati kepada Allah, mengaku dosa dan bertobat, bukan menutupi kejahatan tersebut, bukan menghindari kejahatan tersebut, tetapi langkah yang paling tepat adalah mengaku bahwa kita jahat dan berdosa kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, karena kepada kita akan datang pengampunan. Kita akan dibaharui, kita akan merasakan aliran damai sejahtera itu membasuh, mengkoreksi, bahkan membawa kita kepada pengalaman baru, yaitu pengalaman dijamah, diberkati, bahkan dipenuhi Roh Allah. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan pertobatan dan kebaikan. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, yang ketiga yang hendak kita pelajari adalah agar kita jangan mencari kekuasaan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang diperoleh dengan kekuasaan adalah perbuatan kejahatan. Karena akan penyalahgunaan kekuasaan, pembenaran-pembenaran kekuasaan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, banyak orang sekarang terjebak di dalam perangkap-perangkap kekuasaan, sehingga mereka tidak berani menyatakan kebenaran, sehingga mereka tidak berani mengoreksi kesalahan, karena mereka sudah terperangkap di dalam kekuasaan tersebut. Kekuasaan dan kuasa tidaklah salah, tetapi yang salah cara kita memperoleh dan cara kita mempergunakannya. Yang keempat yang kita hendak pelajari, yaitu tentang kesenangan dan perkataan. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kesenangan, memang kita ingin senang. Tetapi orang yang hanya mengejar kesenangan untuk dirinya sendiri, orang yang hanya memuaskan kesenangan dirinya sendiri, dia akan terjebak, terperangkap dalam kesenangan itu. Dia akan tak pernah terpuaskan. Senang tidak salah, tetapi dalam hidup ini kita tidak hanya mengejar, memuaskan kesenangan kita, tapi juga kita hendak mengejar dan memuaskan kesenangan Tuhan. Karena jika Tuhan sudah disenangkan, Tuhan lebih tahu cara membawa kesenangan dan cara menyenangkan kita. Herodes, ketika dia memusatkan kepada kesenangannya, ketika dia dapat disenangkan, dipuaskan oleh sang putri Herodias, ia menjadi tidak sadar tentang status tanggung jawab dan kekuasaannya. Dan ia akhirnya berkata-kata yang menjebak dan memperangkap dia. Dari dua hal ini, kepada kita mau diajak bahwa kita belajar untuk menyenangkan Tuhan agar kita mendapatkan kesenangan yang benar. Yang berikutnya kepada kita diajak agar kita lambat berkata-kata, terlebih untuk berjanji.
Karena perkataan dan janji akan memperangkap kita, akan menjebak kita, akan membuat kita menjadi lemah, bahkan membuat kita menjadi menyesal dan kesal. Saudara-saudariku, kita diajak untuk cermat teliti, lambat untuk berjanji dan berkata-kata. Herodes yang terlalu cepat mengumbarkan janji, ia menjadi terperangkap. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, kita masuk cerita tragis yang kedua, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia melakukan yang benar, tetapi dia mendapat balasan yang tidak menyenangkan. Ada sebuah perkataan yang pernah saya baca. Orang yang pintar mengambil hati, mereka lebih sukses daripada orang yang jujur. Hal tersebutlah mengakibatkan banyak orang memilih untuk pintar mengambil hati, atau bahasa vulgarnya yaitu memilih menjadi penjilat, dan bahasa politiknya menjadi pragmatis untuk kepentingan keuntungan sesaat. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Yohanes memilih untuk menyuarakan, untuk menyatakan tentang hukum, keadilan, norma adat budaya yang dilanggar oleh dosa. Tetapi Herodes melihat hal tersebut sebagai perlawanan terhadap kekuasaan sang raja, sehingga ia ditangkap dan akhirnya dipenggal kepalanya. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dari cerita tragis ini kita sedang diajak untuk jangan berhenti melakukan keadilan, kebenaran, meskipun sekalipun maut menjadi tantangannya. Bukankah Yesus juga karena kebenaran dan membenarkan kita, ia terpaku di kayu salib? Tetapi bukankah juga Yesus dipermuliakan Allah di tempat yang maha tinggi? Maka saudara dan saya, yakinlah Yesus dan Allah akan mempermuliakan kita di tempat yang tinggi jika kita terus berada di jalur kebenaran-kebenarannya. Kiranya kita disanggupkan untuk berdiri teguh kepada kebenaran. Dan pastilah berat, dan pastilah sukar, dan juga menakutkan. Tetapi Tuhan ada bersama kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami lemah, kami takut, kami cemas ketika kami harus berdiri sendiri untuk menyatakan kebenaran. Tuhan, tolonglah kami. Ajarilah kami memilih lingkungan kami. Ajarilah kami menjadi berkat. Karena kami sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudariku, mari tetap semangat, karena Tuhan ada bersama kita.